Oke, kita lanjut ke part 4 ini ya. Ini part 4, kita lanjutkan. Kita masuk ke bab toharoh, tentang bersuci. Nah, bersuci ini sangat penting banget dalam sholat. Jadi sholatnya nggak sah kalau bersucinya juga nggak sempurna ya. Kalau nggak sempurna bersucinya, nggak tahu cara bersuci, nggak sah juga sholatnya. Kita lanjut, arti toharoh. Toharoh artinya bersuci. Toharoh menurut syara ialah bersuci dari hadas dan najis. Bersuci ada dua bagian. Bersuci dari hadas ialah dengan mengerjakan wudhu, mandi, dan tayamum. Bersuci dari najis ialah menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Ya, jadi bersuci itu ada dibagi dua menjadi bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Ya, kalau hadas itu tidak kelihatan mungkin ya, bisa dikasih persamaannya yang tidak kelihatan. Contoh misalkan kita kentut nih, wudhu kita kan batal, tapi kan kentut itu nggak ada bentuk najisnya nempel di badan kita gitu ya, itu harus berwudhu. Atau misalkan untuk yang dewasa setelah berhubungan suami istri misalkan sama istrinya, terus dia udah cuci ya kan misalkan, tapi itu kan masih berhadas gitu. Sedangkan najis ini ada bentuknya gitu. Najis ini ada bentuknya, misalkan air kencing misalkan. Ya, atau misalkan kita buang air besar, itu kan ada kotorannya yang harus kita buang gitu ya. Nah, itu disebut najis ya. Jadi najis itu ada bentuknya. Kalau hadas itu lebih ke abstrak gitu ya. Agar mudah dipahami ya teman-teman ya. Lanjut, dalam bersuci biasanya kita menggunakan air ya. Tentunya kita menggunakan air kebanyakannya, kecuali kalau misalkan kita di keadaan darurat, mungkin kita akan menggunakan batu atau apalah misalkan ya, tapi untuk normalnya kita menggunakan air. Air ini dibagi menjadi berbagai macam. Air yang dapat dipakai bersuci ialah air yang bersih, suci dan mensucikan, yaitu air yang turun dari langit atau keluar dari bumi yang belum dipakai untuk bersuci. Nah, ini teman-teman harus paham nih ya. Air yang dipakai untuk menghilangkan hadas dan menghilangkan najis adalah air yang suci dan mensucikan. Suci belum tentu mensucikan. Mensucikan, air yang mensucikan udah pasti suci. Jadi air yang suci dan mensucikan adalah air yang turun dari langit, air hujan, atau air dari tanah yang kita bor dari pompa misalnya ya, dari jet pump yang belum dipakai untuk bersuci. Jadi kalau misalkan air nih kita wudhu nih misalkan nih. Nah, kita wudhu, misalkan air yang bekas wudhu itu kita pakai wudhu lagi. Nah, itu nggak boleh. Itu tidak mensucikan ya. Jadi suci, air bekas wudhu misalkan kita udah cuci muka udah bersih, kita wudhu, kita tadangin airnya di bawah ya. Kita tampung airnya di bawah pakai baskom, kita wudhu. Nah, air bekas wudhu kita itu kalau misalkan mau dimasak buat minum, nggak apa-apa, boleh. Atau misalkan mau dipakai buat nyuci piring, boleh. Tapi untuk bersuci lagi, nggak boleh. Karena itu udah dipakai buat bersuci gitu ya. Oke, air yang suci dan mensucikan ialah air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, air embun. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya pembagian air. Ditinjau dari segi hukumnya, air itu dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama air suci dan mensucikan, yaitu air mutlak. Artinya air yang masih murni. Dapat digunakan untuk bersuci dan tidak makruh. Air mutlak artinya air yang sewajarnya. Yang kedua, air suci dan dapat mensucikan tetapi makruh digunakan, yaitu air musyamash.
Air yang dipanaskan dengan matahari di tempat logam yang bukan emas. Jadi kalau ada air yang kepanasan di depan rumah kita misalkan, ya, yang tempatnya itu dari logam misalkan, dari stainless misalkan, kita taruh airnya di panas-panasan, nah itu masuk ke dalam air musyammas, ya. Suci mensucikan tetapi makruh. Makruh tadi ya, hukum Islam yang tadi, yang di part sebelumnya. Makruh itu adalah, nah itu ya. Kalau belum tahu, cek lagi part sebelumnya. Selanjutnya, yang ketiga, air suci tetapi tidak mensucikan, seperti air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang sudah dipakai buat bersuci sebelumnya. Untuk menghilangkan hadas atau najis, walaupun tidak berubah warna dan bau dan rasanya, tetap tidak boleh dipakai untuk bersuci air yang sudah dipakai bersuci sebelumnya, karena itu masuk ke air mustakmal. Selanjutnya, air mutanajis, yaitu air yang kena najis, kemasukan najis, sedang jumlahnya kurang dari 2 kulah. Maka air yang semacam ini tidak suci dan tidak dapat mensucikan. Jika lebih dari 2 kulah dan tidak berubah sifatnya, maka sah untuk bersuci. Di sini ada keterangannya, 2 kulah sama dengan 217 liter. Jika berbentuk bak, maka besarnya adalah panjang baknya 62,4 cm, lebarnya adalah 62,4 cm, dan dalam atau tingginya adalah 62,4 cm atau melebihinya. Ya gitu ya. Jadi contoh misalkan nih, kita punya bak. Kita punya bak, baknya kecil. Nggak sampai 217 liter lah isinya ya. Jadi satu kulah itu kurang lebih seginilah ya panjangnya ya. Dari siku sini ya, 62,4 cm ya. Jadi kalau ada tingginya segini, lebarnya segini, itu misalnya nih, ada baknya gede, airnya penuh. Nah itu misalkan ada tai cecek jatuh ke dalamnya. Tai cecek itu kan najis tuh. Tapi kalau misalkan airnya dalam kondisi penuh, baknya lebih daripada 2 kulah, maka itu boleh buat bersuci. Tapi kalau misalkan di dalam ember, ya kan, embernya juga nggak sampai 2 kulah jumlahnya, nggak sampai 217 liter. Terus kemasukan tai cecek. Nah, itu masuk ke dalam air yang tidak sah untuk bersuci. Karena itu masuk ke dalam air mutanajis. Jadi kalau mungkin teman-teman yang rumahnya nggak punya tempat wudhu sendiri yang dari keran langsung, misalkan kalau misalkan air buat wudhunya itu mau ditaruh di ember, maka embernya tutuplah, dia kasih tutup gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Di sini ada catatan peringatan, ada satu macam air lagi yang suci dan mensucikan tetapi haram memakainya, yaitu air yang diperoleh dari gosyoh atau mencuri atau mengambil tanpa izin. Nah ini. Walaupun air itu suci, mensucikan, tidak kena najis, jumlahnya lebih dari 2 kulah, tapi nyolong dari tetangga. Ini masuk ke air yang tidak bisa dipakai ya. Bahkan haram dipakai karena didapat dari mencuri gitu. Oke, ini sudah 9 menit lewat. Kita lanjut ke part berikutnya ya. Oke.